Selamat datang di channel Universal Full Fiberglass. Kali ini, kita akan membahas pembuatan seluncuran fiberglass dari molding kayu, cetakan produk, sampai cetak produk seluncuran body slide-nya. Untuk membuat produk seluncuran, dibutuhkan molding kayu sebagai dasar membuat cetakan produk. Molding kayu dibentuk sesuai dengan gambar, baik itu panjang, lebar, serta derajatnya. Setelah molding kayu sesuai dengan keinginan, proses selanjutnya membuat cetakan produk. Cetakan produk ini dibuat sama seperti mencetak produknya. Dibutuhkan mat, waving roven, serta resin dan katalis. Dan biasanya kami dalam membuat cetakan produk memakai pigmen yang gelap. Ketebalan suatu cetakan disesuaikan dengan keinginan. Dan biasanya kami membuat dengan ketebalan 4-6 layer mat dan waving roven. Membuat suatu produk, kami fleksibel. Bisa dilakukan di workshop kami sendiri yang terletak di Soreang, Bandung, ataupun langsung di lokasi proyek jika sarana dan prasarananya cukup memungkinkan. Dan cetakan yang telah dibuat nantinya dapat membuat banyak sekali produk. Setelah cetakan kering dan diangkat dari molding kayu, tahap selanjutnya yaitu memfinishing cetakan tadi agar lebih rata dan halus. Prosesnya bisa dimelakukan dempul, lalu digerinda, dan diamplas. Untuk menghasilkan produk yang bening dan halus, maka cetakan produk sebagai dasarnya harus halus juga mengkilap, dan nantinya pun produknya juga sama, halus dan mengkilap. Dan proses ini dilakukan secara berulang-ulang proses amplasnya. Setelah cetakan halus dan kinclong, tahap selanjutnya yaitu proses painting. Untuk warna painting disesuaikan dengan persetujuan owner. Dan painting ini memakai pigmen dan resinnya, bukan cat. Jadi kami tegaskan kembali, untuk proses painting memakai pigmen yang telah dicampur dengan resin, juga katalis sebagai pengerasnya. Setelah painting selesai, proses selanjutnya laminasi yaitu memberikan mat dan waving roven, juga resin berlapis dan melapis untuk jadi produk, biasanya kami lakukan 5-6 layer. Setelah proses laminasi selesai dan jika produk telah kering, barulah diangkat dari cetakan. Dan setelah produk diangkat, lalu kita finishing atau potong bagian yang kasar yang ada bagian mat dan waving roven, terutama di bagian sisi-sisinya produk. Bagian tersebut digerinda karena kasar dan tajam, sehingga harus dilakukan pemotongan dengan gerinda, dan bagian-bagian dalam yang masih kasar kita haluskan agar lebih halus. Untuk finishing bagian dalam seluncuran, biasanya kita amplas dan pastikan produk yang dicetak sudah disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan yang akan dipasang. Kebutuhan produk biasanya dihitung dengan ketinggian menara, serta titik menara ke bibir kolam, sehingga menghasilkan berapa buah yang dicetak, seperti bak start, lurus, elbow, dan ending, atau lidah body slide. Sebelum dipasang ke atas menara, produk-produk yang telah dicetak disetting terlebih dahulu di bawah. Produk dirakit dan dibor kupingannya untuk tempat baut, dan ditempatkan juga busa atau rubber dengan ketebalan 5 mm agar tidak bocor. Dan baut yang kita gunakan menggunakan baut anti karat atau baut baja. Setelah produk disetting dan menara juga sudah siap, barulah kita naikkan satu persatu produk ke atas. Dan proses ini dimulai dari atas atau bak start dahulu, lalu dilanjutkan ke produk berikutnya. Proses naikin produk ke atas butuh keterampilan di atas rata-rata dan jam terbang, terutama tidak takut ketinggian. Fungsi dari setting produk di bawah itu agar tidak repot pada saat produk di atas, kita baru setting dan ngebor buat dudukan si produk itu sendiri. Disinilah keterampilan memanjat dan juga tidak ketinggian diutamakan. Karena jika seseorang sudah takut ketinggian, akan fatal resikonya. Dan kita juga harus memperhitungkan berapa derajat turun serta kemiringannya, agar tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu landai. Jika landai akan lambat turunnya, tapi jika owner minta ekstrim, kita buatkan yang ekstrim dan tetap memperhitungkan keselamatannya. Jangan sampai pengunjung yang menggunakannya terpelanting. Untuk proses naikin produk, kita membutuhkan peralatan seperti scaffolding dan juga bambu. Dan tiap sambungan kita pastikan kuat dan sudah dipasang rubber dan dibaut agar kuat. Dan yang pasti tidak bocor. Proses ini membutuhkan waktu, apalagi jika cuaca tidak mendukung seperti hujan, akan lebih lambat proses pemasangannya. Setiap sambungan selalu dipastikan kekuatannya. Dan di awal,
memang produk kami bagian belakang belum di-finishing karena akan kotor lagi. Jadi, proses finishing pengecatan akan dilakukan setelah semuanya terpasang, agar produk tidak kotor. Ketinggian menara dan jarak menara ke kolam mempengaruhi berapa banyaknya produk yang harus dibuat agar pas sampai di dalam kolam, terutama di bibir kolam. Nantinya, tiang-tiang penyangga seluncuran yang terbuat dari besi juga akan dipasang mengikuti arahnya seluncuran yang kita buat. Bagian dalam lintasan seluncuran juga harus dipastikan keamanannya. Terutama dicek apakah di setiap sambungan ada yang nongol sedikit atau tidak. Karena jika ada yang nongol atau tidak rata, akan membuat luka pengunjung atau nanti yang penguji awal. Sebelum melakukan uji coba atau tes nyeluncur, dipastikan lagi untuk air di lintasan, ada bocor atau tidak, dan kekuatan tiang penyangga. Jadi, semuanya dicek ulang dari kerapihan, silen antar sambungan juga. Dan di proyek B-Splash Waterpark yang berlokasi di daerah Grand Depok City ini, kami membuat wahana seluncuran body slide, racer slide, di menara 4 meter, dan di menara 6 meter ada ban slide juga. Kami membuat wahana di menara 2 meter yang isinya family slide, body slide mini, dan juga circle slide. Setelah semuanya tidak ada kendala, barulah salah satu tim kami menguji seluncuran ini, agar nantinya jika ada kendala atau kecelakaan, hanya dari tim kami, bukan pengunjung. Dan lihatlah, penguji dari tim PT Universal Pool Fiberglass menguji seluncuran yang dibuat. Jika kalian ingin membuat seluncuran, kolam renang, patung, atau lainnya, bisa menghubungi kami. Kontak bisa lihat di Google dan Instagram PT Universal Pool Fiberglass dan profil YouTube kami. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.